Bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Mulai 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Di sini ada kata perintah, jangan takut. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Saya menurut Bapak Ibu, terima kasih. Ini di sini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dengan kita. Jangan takut. Ya, seperti bagaimana saya alami dalam 3 hari yang lalu. Saya mengalami ketakutan, kekhawatiran yang begitu besar. Tapi lewat firman ini bukan saya yang mencari firman ini, tapi ketika saya ada mengalami mujizat dari Tuhan, saya dapat firman ini dan saya telepon konfirm dengan Ibu Pendeta. Saya bilang saya dapat firman ini, saya akan share firman ini kepada jemaat. Karena itu saya bilang, saya baca ulang-ulang di rumah hanya 1 pasal ini saja. Jangan takut, karena saya sudah ada dalam area takut saat itu. Tapi Tuhan sudah membela saya dan saya tidak akan takut lagi dan saya tidak akan khawatir lagi. Begitu ya. Karena memang kita lihat masalah ya, kita merasa takut, pasti ada kekhawatiran atau mungkin tiba-tiba tadi ibu siapa? Vika. Ibu Vika mau datang gereja tiba-tiba perut sakit, ya itu serangan-serangan iblis yang untuk menghalangi perjalanan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu Sang Pemberi hidup kita. Ya Bu ya, gimana rasanya sekarang Bu, masih sakit? Haleluya. Luar biasa ya, lewat kesaksian tadi Ibu sendiri, karena dengan iman kita sendiri yang menyembuhkan. Ya, jadi Ibu tetap setia dengan Tuhan. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang berbicara, jangan takut. Apapun persoalan hidup kita, apapun yang kita alami saat ini, jangan takut, karena Dia Allah yang menyertai kita. Amin. Amin. Saya mungkin sedikit bertanya, ibu-ibu atau bapak-bapak di sini suka baca Alkitab enggak? Suka baca Alkitab enggak? Suka ya? Haleluya, luar biasa ya. Berarti lewat firman ini semua bukan satu ayat yang mungkin kita biasa sudah sering baca ya. Tapi kadang-kadang kita baca tuh orang Jawa bilang mungkin sedikit-sedikit mudeng. Tapi hari ini Tuhan berbicara jelas, jangan takut. Ya. Jadi sekali lagi, lewat apapun yang kita lalui saat ini, Bapak Ibu jangan takut. Memang dunia tidak bisa menjanjikan. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang enak-enak, yang indah-indah, tapi itu tidak membawa untuk kekalahan bagi kita, malah kebinasaan bagi kita. Mungkin juga ada teman-teman kita yang datang yang bilang cerita, oh di sini tempatnya bagus, oh di sini ada makanan enak. Ingat saudara-saudara, makanan enak juga itu bukan makanan yang sehat buat kita. Enak di mulut, kita akan makan berkali-kali enak di mulut, tapi prosesnya beda yang terjadi dalam tubuh kita. Benar gak? Makanan-makanan sekarang juga bukan orang bilang makanan sehat, no, itu bukan sehat. Dia umpam kita untuk makan terus. Akhirnya apa? Ibu-ibu tadi yang sudah siap uang 100.000 untuk beli beras, bocor deh untuk jajan dulu. Oh nanti gampang. Tiba-tiba udah kenyang di restoran, datang di rumah mikir, oh beras gak ada, benar itu kan? Oh beras gak ada. Akhirnya apa? Kita menjadi pikiran. Sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita, tapi cara mengelola itu yang salah. Ibu-ibu tuh harusnya kita lebih peka ya. Kadang-kadang saya juga bocor, bukan ibu aja. Ini kita membagi pengalaman ya. Kadang-kadang saya juga bocor. Sudah save uang ini buat sesuatu. Tapi kalau kita melihat sesuatu, itulah dunia menjanjikan kita. Kita beli ini aja gampang nanti. Nanti sampai di rumah mulai bergumul sendiri. Benar ya Ibu? Kita mulai berdoa, ya, mulai minta Tuhan berkati. Padahal Tuhan sudah berkati kita nih. Benar nggak Ibu? Tapi caranya kita untuk mengelola itu yang salah, untuk menurut keinginan daging kita. Ya, jadi mulai hari ini, terutama ibu-ibu, ya, biar nggak pusing. Udah kita dijatahin sama suami, kitanya makainya nggak tanggung-tanggung, ya. Terus kita mulai berdoa. Ini salahnya siapa? Salah kita. Kita mulai paksakan Tuhan. Ya, kita ibu-ibu tuh biasa cepat doa, puasa, begitu ya. Akhirnya kita puasa itu kalau
Intinya puasa itu kita mau melekat dengan Tuhan. Benar gak Ibu? Tapi ini kita punya puasanya karena punya motivasi supaya Tuhan menjawab doa kita. Ya gak Ibu? Nah, itu juga jangan lakukan seperti itu. Ya, jadi kita benar-benar harus jadi pengelola yang benar. Memang saya suka ngomong sama saya begini. Memang semua berkat yang Tuhan kasih, tapi satu waktu kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita punya berkat yang banyak, saya tahu kehidupan mama saya ini, dia banyak menolong orang, banyak memberkati orang, tapi dia selalu ingat. Ya, dia selalu ingat. Karena apa? Dia selalu menolong orang karena apa? Dia ingat satu waktu dia akan mempertanggungjawabkan itu sama Tuhan. Uang yang kita dapat, harta yang kita dapat bukan milik kita. Tuhan hanya mempercayakan kita untuk mengelola. Itu bukan milik kita. Jadi apa yang ada pada kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita harus hidup saling membagi. Supaya apa? Lumbung-lumbung kita itu tetap terisi. Nah itu baru dibilang kita menjalankan hukumnya Tuhan. Dia bilang jangan takut. Tapi kalau kita uang itu dipakai untuk foya-foya, udah beda ibu-ibu. Udah beda, itu bikin kita pusing. Tapi kalau kita pakai uang itu untuk memberkati orang, kita ada apa? Damai. Ya, sukacita Allah mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Di sini juga Tuhan bilang jangan bimbang. Kadang-kadang kita mulai melihat persoalan yang kecil, mulai bilang, aduh ini bagaimana ya? Saya bisa nggak ya bulan ini untuk benar-benar menyelesaikan semua masalah? Kira-kira bagaimana ya? Sekali lagi kalau kita punya satu persoalan, satu pergumulan, datangnya cukup kepada Tuhan. Manusia hanya bisa bilang kata apa? Orang naruh perlu kasihan mana? Kalau orang Ambon bilang apa? Sio kasihan ya. Ya enggak? Hanya sampai di kasihan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan untuk membicarakan semua pergumulan kita, Dia Allah sang pemberi hidup. Amin. Karena Dia yang punya langit, bumi dan segala isinya. Kita tanamkan dalam kepala kita, Dia Allah sang pemberi hidup. Amin. Kalau kita tetap bergantung kepada Dia, bukannya kita tidak punya masalah, kita tetap punya masalah Bapak Ibu. Tapi cara kita melihat, cara kita menyelesaikan masalah itu sudah berbeda. Karena apa? Kita pegang janji. Di dalam Alkitab ini dia bilang jangan takut, itu kata perintah ya, jangan takut. Seolah-olah kita nantang ini masalah gitu. Kenapa? Kita percaya kita ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia cara berbicara, dia cara mengambil keputusan pasti berbeda bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya kita nih mak-mak nih teriak dulu. Benar gak dulu? Teriak dulu. Karena apa? Kita overthinking. Yang mama-mama nih selalu overthinking duluan. Bapak-bapak mak santai. Bapak-bapak mak santai. Benar gak? Santai. Dia gak mikir itu. Dia berpikir tapi dia tidak berbicara. Dia berpikir. Dia punya pergumulan sendiri juga ya. Nah, di sini Tuhan bilang apa? Jangan bimbang. Jangan bimbang. Aku akan menyertai engkau. Berarti di sini, siapa yang tahu di sini 1 tahun itu ada berapa hari? 365 hari. Begitupun janji Tuhan dalam Alkitab, ya. Ada kata janji ada 365 kali. Berarti Tuhan berjanji, berarti setiap hari itu Tuhan berbicara dengan kita secara pribadi. Jangan takut, jangan takut, jangan. Itu tiap hari loh Bapak Ibu. 365 kali dalam Alkitab itu tertulis jangan takut. Berarti tiap hari dong Tuhan bicara itu jangan takut. Nah, yang buat kita takut itu apa? Buat kita bimbang, kita mulai ragu. Apa yang kita buat itu seperti itu? Adalah hal-hal yang kita buat dari apa yang Tuhan mau. Itu yang buat kita ragu dan kita mulai bimbang, ya. Dia berjanji di sini jangan takut, aku akan menopang, aku akan menolong. Itu kata-kata yang sudah begitu sangat menguatkan kita dalam Alkitab. Kata jangan takut itu bahasa yang sangat-sangat kuat. Dia perintah jangan takut. Itu sangat
pegangan buat kita ya. Jadi jangan lagi kita tertipu dengan media sosial, boleh kita lihatlah ya, tapi jangan taruh di kepala. Nanti kita pusing sendiri Bapak Ibu. Udah kita lihat aja, oh sudah tahu itu. Tetap kita jalanin doa, jam doa kita ya, dalam setiap apapun. Mungkin kita lagi mandi, udah menyanyi aja. Ibu suka menyanyi, suaranya bagus-bagus di sini bukan ini ya. Rupanya mungkin mantan penyanyi dulu ya. Iya. Hah? Oh pantas, haleluya. Kalau saya mau suaranya begini. Sekarang kita mulai dengar lagi ada virus kayak gitu ya. Saya juga sempat takut saudara-saudara. Akhirnya benar-benar saya sakit. Saya sakit hampir 2 bulan ya Mami ya. Saya batuk, pilek, batuk, suara saya juga mas. Biasanya suara saya bagus juga sih. Gak sembuh. Ya. Jadi ya begitu saudara-saudara. Jangan takut ada virus A, B, C atau tidak. Ya, kita fokus kepada Tuhan supaya apa? Imun tubuh kita tidak turun. Kalau kita fokus kepada ada virus ini, ada penyakit ini, lama-lama kita pikirin kita yang nggak bisa tidur, makan udah nggak enak, benar nggak? Akhirnya apa? Imun tubuh kita turun, gampang kena sakit, virus datang. Itu dari cara kita sendiri. Jadi hari ini lewat firman ini saya ajak Bapak Ibu yang kita sering sama-sama kita mendengar Tuhan berjanji, jangan takut. Ya, jangan takut. Dia selalu ada buat kita. Dia datang untuk menolong kita. Dia menopang kita. Ketika kita jatuh seperti tadi lagu yang mengatakan apa? 1000 boleh berebah di tangan, tapi ada satu tangan ya yang selalu menolong kita, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara, kasih tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang memang kita tuh terlalu overthinking dengan cara pikiran kita sendiri ya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga, menolong dan menopang hidup kita. Ya, di sini Tuhan juga berbicara ya, tidak hanya dengan di kitab Yesaya 41 aja ayat 10, tapi kita ada juga dia kasih juga ya Bapak Ibu di yang mendukung ya, supaya banyak sih dia janji, cuma saya kasih aja ya. Di Matius 11 ayat 20 ayat 28, di situ juga Tuhan berbicara jelas ya. Jadi Bapak Ibu, kunci dari semua itu kita tetap punya relasi dengan Tuhan. Jam doa kita tetap harus ada ya Bapak Ibu. Yang sudah rajin baca Alkitab lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi. Coba mungkin mama saya bisa baca di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Berikanlah kepadaku semua yang lebih lesu dan yang lebih bangga, aku akan memberi kelegaan. Amin. Amin. Ya. Itu semua orang yang lemah, letih, lesu, Tuhan akan berikan kelegaan bagi kita. Terus apalagi yang kita harus takut? Berarti dia Allah yang selalu menepati janji, Allah yang tidak pernah mengikat janji. Ya. Amin Ibu-ibu, Bapak-bapak. Yes. Kemudian saya ada lihat di ini juga di ayat Yesaya 41 ayat 13. Mungkin Bu Vika bisa baca yang tadi sudah di zaman Tuhan disembuhkan Tuhan. Sedikit kita baca buka-buka Alkitab ya Ibu-ibu. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Amin. Dia berbicara dengan aku adalah Tuhan Allahmu. Dia boleh menyatakan dirinya. Siapa kita? Siapa kita? Ya, tapi dia mau mengakui akulah adalah Tuhan Allahmu. Ya, kalau mau lihat dari pribadi kita, manusia ini yang ada di muka bumi ini, ada nggak yang kita hidup itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Satu hari
sehari ada 1 kali 4 jam. Ada nggak kita benar-benar ada stay benar-benar dalam hadirat Tuhan? Pasti kita tidak ada yang mampu lakukan itu. Tapi karena kasih karunia Allah, Dia datang untuk memberi kita kekuatan. Bahkan kita berbuat dosa, buat kesalahan apapun juga, kita datang. Saat itu juga Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia tetap memeluk kita dengan kasih-Nya. Dia tidak menolak kita sekalipun. Seperti Ibu siapa tadi namanya? Yoga. Ibu Yoga, ya, suaminya masih Muslim. Tadi saya ambil dari perkataannya Bu Yoga, saya hanya berharap Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan Ibu Yoga. Amin. Justru ibu menjadi seorang pendoa. Istri itu adalah seorang tiang doa dalam rumah. Apapun permasalahan, apalagi seorang yang muslim sekalipun, ketika ibu pulang dari gereja melepaskan berkat dalam rumah, tidak pernah akan sia-sia. Tapi satu hal yang ibu lakukan, jangan meninggalkan kewajiban seorang istri mengurus makan minum. Ada juga kita yang menemukan suami hanya merono-merene wis mangan turu. Ada juga seperti itu. Akhirnya kita mulai mungkin ngapain gua kasih makan orang seperti ini, anak yang orang yang malas seperti ini. Hei, perkawinan itu dari awal kita sudah tahu dia tidak seiman, tapi kenapa kita mau kawin? Benar nggak? Berarti di sini ibu punya tanggung jawab, urus dia. Tunjukkan pribadi Yesus yang ada dalam hidup kita, amin. Supaya dia melihat kemuliaan Allah nyata untuk kita semua. Di mana kita menjadi orang yang berdampak, bukan untuk diri sendiri, tapi orang sekeliling, ya, terutama buat dalam rumah tangga. Ya nggak, Bu Ika? Jadi ibu jangan takut, Bu Yuka jangan takut. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kamu seorang diri. Apalagi Bu Yuka orang yang seorang pemuji, yang taat, yang setia. Tuhan akan perhitungkan itu semua. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita seorang diri, ya. Jadi tetaplah menjadi istri-istri yang baik, istri-istri yang menyenangkan hati Tuhan. Otomatis dalam rumah tangga kita urus bagaimana berdiri seorang istri itu melayani rumah tangga kita. Jadi pesan Tuhan ini memang saya hanya membawa Tuhan sendiri, hanya pas saya baca ini untuk dalam 2 hari itu, Jumat dan Sabtu, untuk persiapan ini. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa tahu bicara apa ini. Tadi di gereja saya bilang sama mama saya nggak tahu mau ngomong apa ini. Tapi Tuhan cuma kasih 1 ayat, 1 pasal sama saya. Kamu bisa. Kamu minta Roh Kudus yang tuntun kamu. Dia bilang saya tadi di gereja, saudara-saudara. Yang terakhir, saya ambil dari Yosua 1 ayat 9. Saya minta ibu yang tadi puji-pujian, tolong baca. Yosua 1 ayat 9. Haleluya. Sudah dapat? Mungkin ada bisa bantu. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hati, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana-mana. Amin. Ya. Janganlah takut, sekali lagi Tuhan bilang jangan takut. Jangan kecut dan tawar hati. Jika ada persoalan sedikit yang kita tidak bisa lagi menyelesaikan, jangan tawar hati. Berserah. Dia akan sendiri menyelesaikan masalah itu. Dia sendiri akan memberikan kekuatan bagi kita. Tapi pola pikir, cara pikir kita sekali lagi jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi kekuatan. Dia yang pegang kendali atas hidup kita semua. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhirnya. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini orang-orang yang setia, ya. Tadi malam saya telepon dengan ibu pendeta. Dia cuma bilang, kakak sayang, kami lagi berdoa. Haleluya. Saya percaya bapak-bapak di tempat ini orang-orang yang setia. Amin.
ya. Kalau ada kenalan atau saudara yang mungkin selama ini udah malas ke gereja, ayo ajak ke gereja. Ajak, bawa mereka ke gereja memuji Tuhan. Dengan satu kata dan satu lagu kita nyanyikan aja itu surga terbuka. Amen. Karena setiap lagu apapun yang kita lakukan itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini akhir dari seri dari firman Tuhan siang hari ini hanya ada 5 poin yang saya sampaikan, yaitu jangan takut, ya. Tuhan di sini Tuhan berjanji. Tuhan berjanji, ya, jangan takut. Yang ketiga itu jangan bimbang. Karena Dia selalu ada menyertai kita. Amin. Sampai kesudahannya. Amin, saudara-saudara. Amen. Terima kasih. Mungkin sebelum